untuk hari ini saya akan sedikit untuk kita membahas, yaitu masih materi bilangan bertingkat. Itu di portal itu sudah ada bilangan bertingkat bagian 6 ya. Jadi di portal itu dari bilangan bertingkat, bilangan berpangkat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dibaca, bisa dibuka untuk belajar ya. Walaupun ini baru sekitar 60% yang bergabung ya, tapi karena waktu kita mulai sambil menunggu teman yang bergabung. Kita akan share dulu ya. Kita akan share screen, mudah-mudahan langsung bisa bisa kelihatan? Gimana, bisa dibaca ya? Bisa terbaca? Terbaca, Pak. Bisa, Pak. Baik, kita ini jangan ada yang mulai coret-coret layar ya. Nggak ada yang mulai iseng. Nanti akan ada waktunya untuk gambar. Ya, baik. Kita akan sedikit membahas tentang bilangan berpangkat bagian ke-6, yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi yang bentuk akar adalah pecahannya ya, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok bentuk akar itu perlu dirasionalkan? Nanti yang ada di portal sudah ada, tapi biar lebih jelas, kita lihat sebentar. Nah, bentuk akar itu merupakan bilangan irasional. Masih ingat bilangan irasional? Ayo, siapa ingat bilangan irasional itu bilangan yang seperti apa? Ayo, silahkan. Aurel, gimana Aurel, 9C? Ingat nggak? Bilangan irasional itu yang seperti apa? Yang berlawanan dengan rasio, bukan? Ya? Yang berlawanan dengan rasio. Yang berlawanan Tidak dengan bisa dibagi. irasional. Tidak bisa dibagi, Pak. Bilangan yang tidak bisa dibagi, Pak. Yang tidak bisa Bagi. Jadi gini, ya terima kasih. Jadi kita sambil mengingat, ada bilangan itu ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Bilangan irasional, bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Maka yang merupakan bentuk akar, misalnya kita akar kuadrat A. Karena untuk SMP, pecahan penyebut bentuk akar ini terbatas untuk akar kuadrat A. Nah, akar kuadrat A ini merupakan bentuk akar jika nilai A lebih besar dari 1 dan A bukan bilangan kuadrat. Jelas ya? Bilangan kuadrat kan masih ingat, bilangan kuadrat itu yang lebih dari 1 berapa? 4, 9, terus? Ayo, siapa ingat? 16, 16, 25, dan seterusnya. 36. Ya, jadi contoh akar 2. Akar 2 ini dinyatakan sebagai bentuk akar, dan akar 2 itu irasional. Akar 2 kalau kita hitung pakai kalkulator itu kan hasilnya 1,41421 ini dan seterusnya. Sampai berapa layar kalkulator kita itu muat berapa digit, akan terisi terus. Demikian juga misalnya akar 3, akar kuadrat dari 6, dan bisa banyak contoh yang lain. Bagaimana dengan akar 4, akar 9, akar 16? Apakah bisa kita nyatakan sebagai bentuk akar?
Bisa. Gimana? Yang lain ayo. Apakah bisa dinyatakan sebagai kita sebut bentuk akar? Nah, karena akar 4 berapa? 2. 2, Akar 4 Dua. 2. Akar 9? 3, Tiga. Akar 16? 4, 4. Maka kalau akar 4, akar kuadrat 4, akar kuadrat 9, akar kuadrat 16, ini sebenarnya bukan bentuk akar. Ya, karena ini kan akar 16 itu kalau kita hasilnya kan sama dengan 4. Jadi ini bukan bentuk akar. Karena apa? Akar kuadrat 4, akar kuadrat 9, akar kuadrat 16 ini sudah merupakan bilangan rasional. Ya kan? Karena akar 4 itu 2, akar 9 3, akar 16 4. Hasilnya adalah bilangan rasional. Jadi bukan lagi disebut bentuk akar. Paham ya yang dimaksud bentuk akar? Bentuk akar yang tepat, walaupun boleh kamu nulis akar 4, boleh. Tapi kan tidak umum digunakan dalam matematika. Ya akar 4 ya tulis sama dengan 2. Itu ya, itu untuk mengingat kembali pelajaran kalau nggak salah ini di kelas 7 tentang bilangan. Nah berikutnya yang pertama, ini ada beberapa nanti secara cepat saja. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B. Nah, cara umumnya seperti ini. A per akar B, kalau kita rasionalkan, ini akar B kan bentuk akar. Dengan syarat B-nya tadi, ada syaratnya tadi ya, B-nya bukan bilangan kuadrat. Maka untuk merasionalkan, yang perlu kalian perhatikan, sama dengan A per akar B kali akar B per akar B. Perhatikan di sini, karena nanti polanya akan sama semua seperti ini. Akar B dibagi akar B. Ini kan bilangan yang dibagi dengan bilangan pembagi sama kan? Maka hasilnya adalah 1. Sehingga bilangan berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya adalah tetap. 1. Sehingga ketika kita ngubah bentuk pecahan dengan penyebut bentuk akar ini tidak mengubah nilainya. Akar B per akar B. Tetapi ingat, di sini tidak boleh sembarangan. Kita milihnya kalau ini A per akar B kali ya harus akar B per akar B. Tidak boleh akar C per akar C. Walaupun akar C per akar C juga hasilnya 1. Tetapi nanti ini kan menjadi perkalian pecahan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kalau kita pakai akar C per akar C, maka penyebutnya akan ketemu apa? Akar B kali akar C. Hasilnya nanti tetap bentuk akar kan? Nah, bentuk akar. Maka di sini kita pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A akar B per akar B kali akar B adalah B. Di sini sudah menjadi bilangan rasional. Jadi merasionalkan itu hanya merasionalkan bagian penyebutnya. Ya. Sebagai contoh, nah misalnya gini, 2 per akar 5, ya kalikan 2 per akar 5 kali akar 5 per akar 5, ini jauh gampang menentukannya. Oh, penyebutnya di sini akar 5, kalikan akar 5 per akar 5. Terus dibagi, ya, pembilang kalikan, penyebut dikalikan, perkalian pecahan biasa, 2 akar 5 per akar 5. Ini nggak bisa disederhanakan ya, jangan ada yang saking semangatnya akar 5 dengan 5 main coret, jangan. Karena ini kan tanda akar 5, ini juga jawaban yang paling sederhana. Sampai nomor 1, paham semua ya? Mengerti? Bisa Paham. Atau ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Nah, nomor 2. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B tambah akar C. Sama, A per B tambah akar C sama dengan A per B tambah akar C. Nah, kalau penyebutnya ini terdiri dari 2 suku, ini kan 2 suku yaitu B dan akar C. Kalau yang pertama tadi kan yang 1 suku kan,
Nah, kalau penyebutnya ini terdiri dari dua suku, hati-hati. A per B tambah akar C, maka yang untuk mengalihkan adalah B kurang akar C per B kurang akar C. Jadi kalau ini plus, yang untuk mengalihkan kurang. Ya, sama kan? B bentuknya sama. B tambah akar C, ini B akar C, bedanya ini tambah, ini kurang. Tentu ada tujuannya, yang bagian penyebut terutama. Ya, kita kalikan, kalikan pembilang biasa A kali dalam kurung B kurang akar C. Penyebutnya A tambah akar C kalikan B kurang akar C sama dengan B kuadrat kurang C. Bisa diikuti ya? Bagian penyebut ini kita gunakan rumus. Masih ingat kan rumus ini? Perkalian aljabar suku 2. A kurang B kali A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Kurang B kuadrat. kuadrat. Maka bagian penyebut ini menjadi B kuadrat, B kali B, B kuadrat, akar C kuadrat, akar C kali akar C, akar C kuadrat adalah C. Bisa diikuti ya. Jadi cukup gampang mengingatnya. Penyebutnya ini plus, di sini kurang. Nah, sebagai contoh, di sini 2 per 3 tambah akar 5. Nah, kita ubah menjadi 2 per 3 tambah akar 5. Ingat, ini tambah, yang untuk mengalihkan adalah kurang. Pembilang kali pembilang, 2 kali 3 min akar 5 per 3 kuadrat, kurangi akar 5 kali akar 5. Akar 5 kuadrat adalah 5. Selanjutnya hitung biasa. 2 kali 3 kurang akar 5. Mungkin ada yang, boleh nggak ini dikalikan masuk? 2 kali 3 min 2 akar 5. Nah, ini nanti tergantung dari soalnya. Nah, selanjutnya, 3 kuadrat 9 kurangi 5. Ini menjadi 2 kali 3 kurang akar 5 per 4. 2 dan 4 bisa kita sederhanakan kan? Jadi berapa ini? 2 dan 4 bisa kita sederhanakan. Menjadi 3 kurang akar 5 per 2. Itu tipe yang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar, tipe yang kedua. Ya. Jelas ya, nanti bisa diulangi lagi di portal PJJ ada. Kemudian yang ketiga, hampir sama. Ini modelnya sama seperti yang kedua ya. Hanya bedanya apa? Di sini B kurang akar C. Kalau penyebutnya kurang, maka yang untuk mengalihkan di sini apa? Tambah. Nah, maka pembilang kali pembilang, A kali B tambah akar C per penyebut kali penyebut, B kuadrat kurang C kuadrat. B kuadrat kurangi akar C kuadrat. Seperti ini. Bagian penyebut, ini juga pakai rumus ini. Perkalian suku 2, perkalian aljabar suku 2 ya. Kita pakai, jadi kok kena dari mana? B kuadrat kurang C asalnya. Ini rumus ini ya. A kurang B kali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Kita ambil contoh, bisa agak cepat ini. Ini kurang, ini jadi plus yang untuk mengalihkan. Ini polanya sama. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 per, 5 kali dalam kurung 3 tambah akar 2 per 7. 5 dan 7 nggak bisa disederhanakan lagi. Berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Jawaban akhir ya seperti ini, paling-paling hanya nanti kalau ada soal ditulisnya 5 per 7 dalam kurung 3 tambah akar 2. Sampai nomor 3, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Baik, kita lanjut. 5 atau 6. Nomor 4, jadi nomor 2 dan 3 tadi sama bentuknya. Nomor 4, modelnya sama sebenarnya kan. Sekarang A per penyebutnya 2 suku masing-masing bentuk akar. A per akar B tambah akar C.
Untuk merasionalkan penyebut, ya kita perhatikan bagian penyebutnya. Ini tambah, maka di sini kurang. Pembilang kalikan seperti biasa, penyebutnya kalikan. Ini juga pakai rumus ini ya. A kurang B kali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Karena akar B tambah akar C kali akar B kurang akar C, berarti akar B kuadrat itu B, kurangi akar C kuadrat itu C. Contoh, 4 per akar 3 tambah akar 2. 4 per akar 3 tambah akar 2 kali, karena ini tambah, ini kurang. Pembilang kali pembilang, 4 kali dalam kurung akar 3 kurang akar 2 per penyebut kali penyebut. Akar 3 kuadrat adalah 3. Akar 2 kuadrat adalah 2. 3 kurang 2, 1. Maka hasil akhirnya. Ini ya. Jelas? Bisa diikuti? Baik, kita lanjut. Merasionalkan penyebut, ini sama seperti nomor 4. Hanya di sini penyebutnya kurang ya, akar B kurang akar C. A per akar B kurang akar C, kalikan A per akar B. Nah ini, penyebutnya kurang, untuk ngalikannya tambah. Gampang ingatnya kan? Jadi yang kita perhatikannya bagian penyebut saja. Oh ini kurang, tambah. Biasanya 1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ini juga berdasarkan perkalian aljabar suku 2 ya. Contoh, nah ini 2 per akar 5 kurang akar 3. Lanjutkan, 2 per 2 kali dalam kurung akar 5 tambah akar 3 per 5 kurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Berarti 2 bagi 2, 1. Berarti hasilnya akar 5 tambah akar 3. Karena seperti ini, akar 5 tambah akar 3 boleh pakai tanda kurung, boleh tidak pakai tanda kurung. Itu ya, jadi ini untuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, saya rasa modelnya ada 5. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Ada atau tidak? Paham semua? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada berarti semua sudah jelas. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita juga perlu latihan-latihan soal dari buku. Nanti untuk hari ini, nanti latihan soal saya share di kelas ya. Nanti untuk hari ini latihan soal kamu kerjakan di selembar kertas, tulis nama, nomor, kalau nomor absen nggak tahu ya, kelas ya, nama kelas di selembar kertas, kemudian upload di portal PJJ. Ya, sudah bisa kan uploadnya? Klik tugas tambahan, kemudian klik di situ kan ada tugas Bapak Ibu Guru, kirim di sini, diklik, kemudian klik nama saya Heriberto Susanto, kemudian cari, di situ sudah ada folder 9A, 9B, 9C. Kalau belum masuk folder ya nggak apa-apa, yang penting masuk ke situ ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada atau tidak? Semua sudah jelas? Jelas, Pak. Brian tanya? Oh, udah ada, jika saya kira mau tanya ya. Berarti sudah jelas. Walaupun ini yang bergabung baru 72. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih yang sudah kalian bergabung. Memang untuk pelajaran matematika, mungkin nanti kita harus sering bergabung lewat Zoom, karena untuk sedikit menjelaskan, kalau kalian memang misalnya pas latihan, ada yang tidak mengerti,
boleh langsung ditanyakan ya. Langsung tanyakan langsung ke saya ya, atau lewat mungkin langsung ke nomor saya ya, lewat WA saja ditulis misal nomor berapa, halaman berapa. Kalau saya bisa ya saya jawab, kalau saya belum bisa jawab tentu saya harus mencarikan jawabannya seperti apa. Gitu ya. Nanti untuk tugas-tugas untuk dikerjakan nanti, kalau yang tugas hari ini yang di-upload itu tugas pribadi ya. Jadi bukan tugas kelompok. Udah, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian pertemuan kita di kesempatan ini. Nanti silahkan lihat grup kelasnya, nanti tugas latihan berapa, nomor berapa yang harus dikerjakan, akan saya share di grup kelas kalian masing-masing ya. 9A, 9B, 9C. Itu terima kasih anak-anak, terima kasih Budian. Mungkin Budian mau ada pengumuman? Oh ya, Pak Dwi ganti Budian ya. Gitu ya, terima kasih anak-anak. Silahkan.